Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilujeng Rahayu dengan NIM F1G22001 dari kelas R001 Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari dengan NIM F1G221049 dari Prodi Teknik Sipil. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang upaya pencegahan korupsi. Sebelum itu, marilah kita melihat kasus korupsi di Indonesia selama 2021. Kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada 71 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 1 Januari sampai 1 Oktober 2021. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintahan kabupaten atau kota, yakni sebanyak 46 kasus. Tindak pidana korupsi terbanyak berikutnya berada di kementerian atau lembaga dengan jumlah 13 kasus. Selanjutnya, korupsi BUMN atau BUMD dan pemerintah masing-masing tercatat 6 kasus. Berdasarkan jenis perkara, mayoritas tindak pidana korupsi adalah terkait penyuapan sebanyak 35 kasus. Kemudian terkait penggadaian barang atau jasa sebanyak 30 kasus, diikuti oleh tindak pidana pencucian uang sebanyak 3 kasus. Perizinan 2 kasus dan merintangi proses KPK 1 kasus. Berdasarkan profesi, mayoritas tindak pidana korupsi berasal dari swasta yaitu 27 kasus. Setelah kita melihat kasus tindak pidana korupsi di atas, marilah kita melihat penjelasan tentang upaya pencegahannya. Pengertian korupsi. Korupsi bukan sesuatu hal yang baru kita dengar, karena korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Hampir setiap hari kita mendengar adanya berita tentang korupsi, entah itu tentang korupsi penyalahgunaan uang bansos, penyuapan, penyalahgunaan uang masyarakat, dan yang lainnya. Sehingga berdampak merugikan negara dan masyarakat. Bermiliar-miliar uang yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan mudah disuap. Ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang dan demikian masif di suatu negara. Ada yang mengatakan bahwasanya korupsi itu ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akur. Korupsi menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Indonesia memiliki tindak pidana untuk para koruptor. Bahkan Indonesia juga mempunyai lembaga yaitu KPK untuk memberantas korupsi. Namun dalam realitanya, korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena lembaga dan aparat yang telah ditunjuk dalam beberapa kasus justru ikut mensuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Pejabat-pejabat yang haus akan uang dan juga penyakit korupsi ini sudah menempel dalam kehidupan bermasyarakat sehingga sulit untuk diberantas. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal, diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Bardanawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif, penumpasan atau penindasan pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yang ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial. Upaya yang kedua adalah upaya penal, dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, atau dengan menghukum atau memberi pidana dan penderitaan atau neslapa bagi pelaku korupsi. Berbagai strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pemuatan berbagai instrumen yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evolusi, serta kerjasama internasional. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi di negara
lain mempunyai lembaga yang bernama Ombudsman. Lembaga ini pertama kali diperkenalkan di Swedia. Lembaga ini memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat tentang mengembangkan kepedulian tentang hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan jujur. Hal lain yang harus diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial, jujur, dan adil. Reformasi birokrasi dan reformasi. Pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah. Dalam berbagai pemerintahan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota departemen, baik di pusat DPR maupun di daerah DPR. Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Puspitasari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wilujeng Rahayu tadi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. A. Mewajibkan penjabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum dan sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran kekayaan penjabat. B. Untuk kontrak pekerjaan atau penggadaan barang, baik di pemerintah pusat, daerah, ataupun militer, salah satu cara untuk memperkecil korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. C. Korupsi juga banyak terjadi dalam perkuitan pegawai negeri dan anggota militer. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem transparan dan aktuabel dalam hal ini perlu dikembangkan. Dan yang terakhir, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses oriented dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan kembali. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 1. Memberi hak masyarakat. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahayanya korupsi. Public campaign merupakan berbagai media massa, seminar, diskusi, memasang spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Tindak memberlakukan pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dampaknya sangat besar. Mengatur perlindungan bagi sanksi dan korban korupsi. Membangun pers yang bebas atau independen. Membangun masyarakat sipil yang kuat. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk membentuk pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. Monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, kita dapat melihat dari strategi atau program yang sukses dan gagal. 6. Kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOS. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.